Rangkuman kali ini kami rangkum dari sejumlah tipe permainan yang berbeda, mulai dari action, petualangan, puzzle, hingga tema balapan. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Away to Smash. Away to Smash merupakan game action puzzle dengan tema penyajian yang cukup minimalis. Tugas pemain sendiri adalah untuk menyelesaikan lebih dari 100 level yang disediakan. Setiap levelnya memiliki jumlah musuh maupun tantangan yang berbeda. Secara bertahap level di game ini akan menjadi jauh lebih kompleks dan sulit. Di sini pemain diharuskan untuk mengalahkan setiap musuh yang ada di dalam arena. Caranya yaitu tergolong cukup simpel. Pemain dapat melakukan tap sebanyak 2 kali untuk menyerang karakter tertentu. Namun pemain juga harus memperhatikan jarak antara satu musuh dengan musuh lainnya. Jika menyerang 2 musuh dalam jarak yang dekat, maka bisa dipastikan akan kalah. Jadi diperlukan strategi untuk menyelesaikan setiap levelnya. Mud Trials. Game selanjutnya adalah game bertema off-road yang untuk saat ini masih dalam tahap early access. Sebagai game bertema off-road, game ini tergolong cukup layak untuk dicoba. Pasalnya, game ini memiliki sajian grafis maupun fisik yang cukup baik meskipun masih memiliki berbagai kekurangan. Permainan sendiri akan dilakukan dalam 2 mode permainan berbeda, yaitu dengan menyelesaikan setiap level ataupun dalam mode freeride. Mode level di game ini bisa dikatakan cukup menantang, karena setiap levelnya dikemas dengan kesan off-road yang sangat kental. Nantinya pemain diharuskan untuk mencapai garis finish dalam waktu yang sudah ditentukan. Moto Enduro. Masih mengusung tema mengemudikan kendaraan, namun kali ini mengangkat tema motor trail. Moto Enduro akan membawa pemain untuk menyelesaikan berbagai trek dengan jalanan off-road. Untuk menyelesaikan suatu trek, pemain diharuskan untuk mencapai garis finish. Nantinya ada sejumlah trek balapan yang bisa diselesaikan, di mana masing-masingnya dilengkapi dengan tantangan dan cuaca yang berbeda. Selain bermain dalam sudut pandang orang ketiga, pemain juga bisa menggantinya dengan sudut pandang orang pertama. Salah satu kekurangan dari game ini adalah trek balapan yang masih sangat terbatas. Total, game ini hanya menyediakan 8 trek balapan saja. Evan's Remains. Evan's Remains adalah game thriller misteri di mana pemain bertugas untuk menemukan seorang anak yang hilang, yaitu Evan. Game ini menggabungkan gameplay platformer dengan tambahan unsur puzzle. Tema grafis yang diusung oleh game ini terinspirasi dari grafis game petualangan asal Jepang, di mana grafis dari game ini dihadirkan dengan kesan retro yang cukup cantik. Game ini tidak hanya bisa dimainkan di perangkat mobile saja, namun sudah terlebih dulu dirilis untuk perangkat PC. Cerita dari game ini akan terus dihadirkan setelah menyelesaikan suatu rintangan, di mana rintangan tersebut harus diselesaikan dengan melakukan analisis pada berbagai objek yang harus dilewati. Hot Slide. Kalau kalian sedang mencari game bertipe racing yang bisa dimainkan saat sedang bersantai, maka Hot Slide mungkin akan menjadi salah satu game yang akan kalian sukai. Pasalnya game ini memiliki mekanisme permainan yang cukup simpel. Pemain hanya perlu mengemudikan sebuah mobil hanya dengan menggunakan satu jari saja. Meskipun terkesan sangat sederhana, namun game ini memiliki gameplay yang tergolong menghibur. Nantinya pemain bisa menyelesaikan balapan dalam sejumlah trek dengan nuansa yang berbeda. Seiring dengan progres, ada berbagai mobil yang juga bisa di-unlock oleh pemain. Sajian grafis dari game ini pun juga mampu dihadirkan dengan cukup cantik. Hunt Royale. Memadukan konsep permainan Battle Royale dan juga perburuan, Hunt Royale menjadi game yang cukup seru untuk dimainkan.
Terlebih jika kalian sedang mencari game Battle Royale yang bisa dimainkan secara offline. Permainan di game ini akan dilakukan dengan memainkan seorang karakter. Nantinya ada sejumlah karakter yang bisa dipilih, di mana setiap karakternya dibekali dengan kelebihan dan keunikannya masing-masing. Setelahnya pemain akan bertarung dalam sebuah area dengan total hingga 4 karakter. Pertarungan bisa dimenangkan jika berhasil bertahan menjadi yang terakhir. Ataupun pemain bisa menang jika berhasil mengumpulkan poin paling banyak dalam waktu yang sudah ditentukan. Wrestling Empire. Wrestling Empire merupakan game yang berfokus pada pertarungan gulat bebas. Meskipun secara grafis masih belum terlalu halus, namun game ini memiliki gameplay yang dapat menjadi sangat menghibur. Pertarungan sendiri akan dilakukan dengan menggunakan sejumlah karakter berbeda. Setiap karakter di game ini memiliki fighting movement yang unik dan saling berbeda. Selain bertarung dengan tangan kosong, ada juga sejumlah senjata yang bisa digunakan. Nantinya pemain bisa bermain dengan memainkan mode permainan karir. Dalam mode tersebut, pemain akan disuguhkan dengan beragam jenis pertarungan, mulai dari 1 lawan 1, 1 lawan 2, dan lain sebagainya. Dive in the Past. Dive in the Past merupakan salah satu game offline dengan jalan cerita menarik yang bisa diikuti oleh pemain. Game ini akan membawa pemain ke dalam kisah masa lalu yang terjadi dalam dunia bawah laut. Dunia tersebut merupakan tempat berbagai kapal kuno maupun modern, serta kota yang sudah tenggelam. Yang menarik dari game ini adalah konsep permainan yang diusungnya. Game ini memadukan elemen eksplorasi dan juga puzzle yang harus diselesaikan, di mana pemain harus menjelajahi dasar laut untuk menemukan berbagai objek. Lalu setelahnya pemain bisa mendapatkan kisah masa lalu dengan melalui gambaran dalam sebuah buku. Saat dalam cerita, sejumlah teka-teki tersebut akan dihadirkan. Teka-teki tersebut seperti menjawab berbagai pertanyaan, mencocokkan suatu objek, dan lain sebagainya. Wilderless. Wilderless adalah sebuah game open world premium yang bisa dimainkan secara offline. Game ini mengambil fokus utama pada eksplorasi dan kebebasan untuk para pemain, di mana di dalam permainan, pemain bisa menjelajahi setiap tempat. Latar yang diambil oleh game ini sendiri merupakan latar berupa alam bebas. Nantinya, pemain bisa menemui sejumlah pemandangan yang ditampilkan dengan cukup memanjakan mata. Yang menarik dari game ini adalah pemain bisa melakukan perubahan bentuk ke dalam sejumlah binatang. Selain itu, game ini pun menawarkan fitur kustomisasi dengan cukup detail, seperti cuaca, detail dari grafis, dan lain sebagainya. Namun untuk memainkan game ini dengan lancar dan optimal, diperlukan ponsel dengan spesifikasi yang tinggi. Selain itu, game ini pun akan kurang cocok jika pemain mencari game open world dengan tambahan aksi yang intens. Slash of Sword 2. Game terakhir dalam list kali ini adalah seri kedua dari game berjudul Slash of Sword. Sebagai penerus dari seri pertamanya, game ini tentu menghadirkan sejumlah peningkatan. Sajian grafis dari game ini terasa jauh lebih detail dari seri sebelumnya. Selain itu, game ini juga menawarkan sejumlah level dan jalan cerita baru yang bisa pemain ikuti. Sedangkan untuk gameplay sendiri, game ini masih memiliki mekanisme gameplay yang tidak berbeda jauh dari seri pendahulunya, di mana di sini pemain akan melakukan pertarungan dengan menggunakan sebuah pedang. Pertarungan sendiri akan dilakukan dalam arena yang cukup terbatas. Tugas pemain adalah untuk mengalahkan setiap musuh dalam arena tersebut. Nah, itulah 10 game Android offline terbaik yang sudah kami rangkum untuk dimainkan di sepanjang bulan ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga rekomendasi dari kami bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Find the game, find the joy. Thank you.